Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amel Latul Fitri. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa baku, seputar bahasa baku. Jadi, penggunaan bahasa baku sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks formal, profesional, dan pendidikan, karena berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, seragam, dan kredibel. Pentingnya penggunaan bahasa baku yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Menggunakan bahasa baku menunjukkan keseriusan, rasa hormat, dan profesionalisme. Ini penting dalam surat menyurat, presentasi, wawancara kerja, dan interaksi dengan institusi. Yang kedua, memastikan ketepatan dan kejelasan komunikasi. Bahasa baku memiliki aturan tata bahasa ejaan dan kosakata yang jelas dan terstandarisasi. Ini menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman, memastikan pesan diterima sesuai maksud pengirim. Dan yang ketiga, ada memelihara persatuan dan identitas bangsa. Di negara dengan keberagaman bahasa daerah seperti Indonesia, bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar berfungsi sebagai bahasa pemersatu, jembatan komunikasi antar suku, dan lambang identitas nasional. Dan yang keempat ada menjadi acuan dalam pendidikan dan pemerintahan. Bahasa baku adalah bahasa yang diajarkan di sekolah dan digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan administrasi pemerintahan. Contoh penggunaan bahasa baku itu contohnya di situasi penyampaian informasi. Bahasa bakunya kami akan memprioritaskan, dan tidak bakunya kita bakal ngutamain. Yang kedua itu ketika kalimat tanya di lingkungan kerja, bahasa bakunya itu contohnya, apakah Bapak atau Ibu sudah memahami instruksi ini? Dan tidak bakunya itu, Bapak atau Ibu sudah mengerti belum untuk instruksinya? Selanjutnya dalam keterangan waktu dalam rapat. Contoh bahasa bakunya itu, pertemuan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Dan tidak bakunya itu, ketemuannya bakalan dilaksanain sesuai jadwal. Selanjutnya ada kosakata dalam tulisan ilmiah atau resmi. Contoh bahasa bakunya itu, analisis data menunjukkan bahwa hasilnya signifikan. Dan contoh tidak bakunya itu, menganalisis data nunjukin kalau hasilnya gede. Yang terakhir, di situasi kata ganti orang. Contoh bahasa bakunya itu ada di saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Dan tidak bakunya itu, gue minta maaf nih atas telatnya nih. Selanjutnya ada perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Aspek pembedanya itu yang pertama ada di tujuan utama. Bahasa baku itu tujuan utamanya komunikasi resmi, profesional, ilmiah, dan pendidikan. Dan kalau tujuan utama bahasa tidak baku itu komunikasi santai, informal, dan percakapan sehari-hari. Yang kedua itu aspek pembedanya itu ada di acuan. Kalau bahasa baku itu berpedoman pada kaidah-kaidah yang ditetapkan atau ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang termuat dalam PUEB. Dan tidak baku itu acuannya dipengaruhi oleh dialek daerah, bahasa gaul, atau kebiasaan lisan. Yang ketiga itu ada aspek pembedanya di kosakata. Kalau bahasa baku itu menggunakan kosakata yang formal, lengkap, dan tidak ambigu. Contohnya agar, dengan, mengapa, tetapi. Dan kalau tidak baku itu sering menggunakan singkatan, kata serapan, non standar atau bahasa populer. Contohnya ama, kenapa, tapi gitu. Selanjutnya aspek pembedanya itu ada di pembentukan kata. Bahasa baku itu pembentukan kata dan imbuhan digunakan secara lengkap dan benar. Misalnya melakukan, diperhatikan. Dan kalau bahasa tidak baku itu imbuhannya sering kali dihilangkan atau disingkat-singkat. Misalnya ngelakuin, diperhatiin. Selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada struktur kalimat. Kalau di bahasa baku itu struktur kalimat yang logis, lengkap, dan baku. Kalau di bahasa tidak baku itu ada struktur
lebih fleksibel, sering ada pemotongan atau elipsis. Jadi, bahasa baku adalah bahasa yang diresmikan dan ditaati oleh penutur utamanya sebagai acuan tertinggi. Sementara bahasa tidak baku adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi informal dan tidak terikat ketat pada kaidah-kaidah tersebut. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you.